Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri. NIM saya 20087146. Prodi Pendidikan dan Pelatihan Olahraga, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Bapak Irfan Arifianto SPD MPD, berlaku dosen mata kuliah pengantar belajar motorik. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah Bapak kasih, yaitu 8 fungsi pada gerak manusia. Yang pertama, fungsi produktif. Yang kedua, fungsi komunikasi. Yang ketiga, fungsi ekspresi. Yang keempat, fungsi adaptasi. Yang kelima, fungsi personal. Yang keenam, fungsi ekspresi. Yang ketujuh, fungsi komparasi. Yang kedelapan, fungsi ritual. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama, fungsi produktif, yang membantu sistem gerak pada manusia untuk melewati aktivitas harian. Anggota gerak pada manusia yang bisa digunakan berbagai hal. Yang kedua, fungsi komunikasi. Komunikasi, atau yang dalam bahasa Inggris adalah communication, merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan interaksi dengan orang lain melalui simbol-simbol verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, fungsi eksplorasi. Eksplorasi bisa didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pencarian terhadap suatu hal yang baru. Eksplorasi bisa disebut juga sebagai kata penjajahan, penelitian, penyelidikan, atau pencarian, yang menjadi kata sinonim atau persamaan katanya. Yang keempat, fungsi adaptasi. Adaptasi mampu diambil kesimpulan sebagai kemampuan makhluk hidup untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan adaptasi yang berbeda-beda. Lebih dari satu makhluk hidup yang mampu dengan mudah beradaptasi. Namun ada pula lebih dari satu style makhluk hidup yang ada masalah dalam beradaptasi. Yang keenam, fungsi ekspresi. Ekspresi adalah proses untuk menyatakan atau pengungkapan akan maksud berupa perasaan, gagasan yang dilakukan oleh seseorang. Ekspresi sendiri dapat terjadi ketika seseorang demikian bersinggungan akan keadaan perasaan tertentu dan bereaksi terhadapnya. Yang ketujuh, fungsi komparasi. Metode yang diusulkan juga memiliki aplikasi dalam analisis karakteristik operasi penerimaan atau RUC, yang telah banyak digunakan di berbagai bidang seperti teori deteksi sinyal, psikologi, epidemiologi, dan kedokteran. Yang kedelapan, fungsi ritual. Berdasarkan studi sebelumnya yang telah membahas masalah ini, pada prinsipnya makalah ini berfokus pada acara-acara praktis di mana buktinya untuk drama pemakaman dan kultus dapat dipulihkan dari catatan arkeologi, dengan penekanan pada rekonstruksi gerakan partisipatif dan kerangka waktu ritual. Serangkaian studi kasus di eksplorasi menggambarkan pada kuburan yang digali dan arkeologi ruang sakral. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.